Tarik nafas perlahan, tahan 3 detik, kemudian hembuskan perlahan. Balik lagi bareng aku, Putri Halika Rizky, mahasiswa aktif program studi psikologi. Nah, mungkin bagi sebagian orang udah mulai aware nih tentang apa sih kesehatan mental, terus apa yang harus dilakuin dan lain sebagainya. Tapi pasti masih ada aja yang masih awam dengan apa itu kesehatan mental dan emang penting ya kesehatan mental itu. Nah, di sini kita akan bahas secara lebih jelas lagi bareng narasumber kita yang keren banget. Ada Ibu Sri Cahya Kencana, MPSI, psikolog. Halo Ibu. Halo Mbak Putri. Mungkin sekarang kesibukannya lagi apa aja nih Ibu? Oke, halo semuanya, sobat apa tadi? Sobat Utama. Sobat Utama ya, perkenalkan saya Sri Cahya Kencana. Biasanya aktivitas saya sehari-hari ngajar di Fakultas Psikologi. Terus juga kemudian setelah ngajar biasanya saya praktek. Ya, jadi praktek itu dari hari Senin sampai Sabtu. Ada praktek di tempat pribadi, juga di beberapa konsultan atau biro psikologi. Jadi, itu. Kalau yang pribadinya itu di daerah mana nih Bu? Mungkin ada Sobat Utama yang mau mampir gitu. Oke, boleh banget ya. Nanti kalau misalnya yang di tempat pribadi, itu biasanya praktek dengan perjanjian, itu di daerah Bekasi, di Jati Asi. Tapi kalau yang di Jakarta, kebetulan juga di kampus ada buka ya. Buka juga tempat praktek saya juga, ya, namanya Lembaga Psikologi Terapan di Tama Jagakarsa. Jadi bisa juga, kalau nggak ke Bekasi, ya di Jakarta bisa ke kampus langsung. Bener banget. Gitu. Nah Bu nih, sesuai dengan apa yang udah sempat aku spill di awal tadi tentang kesehatan mental. Sebenarnya penting nggak sih Bu kita tahu tentang kesehatan mental kita sendiri tuh? Oke, ini ngomongin penting sama nggak penting ya. Nah, mungkin kita lihat ya fenomena belakangan ini ya, Mbak Putri ya. Aduh, banyak kasus-kasus kejahatan ya yang kemudian sangat sangat memprihatinkan ya. Benar. Bahkan di kalangan mahasiswa sendiri kita lihat ada yang sampai bunuh diri ya karena depresi ya, yang memang faktornya macam-macam ya. Tapi intinya adalah kalau kita lihat fenomena di Indonesia belakangan ini ya, bahkan mungkin sampai ke luar negeri juga ya. Kemarin Jepang ya ada kasus penembakan, terus juga di luar negeri lagi di kampus dia secara random nembakin mahasiswa. Nah, itu banyak banget kasusnya. Nah, tentunya dari situ kita bisa menilai bahwa kenapa sih, ada apa gitu ya. Apa yang menyebabkan seperti itu? Salah satunya adalah bagaimana orang itu tidak sehat mentalnya. Seperti itu, Mbak Putri. Jadi penting banget buat kita tahu apa itu kesehatan mental, ya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, juga bagaimana cara mencegahnya. Gitu ya, bener sih Bu, bener banget. Lagi banyak banget soalnya kasusnya. Betul, ya Bu ya. sekali. Nah, mungkin teman-teman nih baru sempat dengar aja gitu tentang mental health segala macam. Tapi kalau arti secara spesifiknya Bu, kesehatan mental tuh suatu kondisi yang kayak gimana sih Bu? Oke, jadi memang kalau untuk definisi ya, banyak banget definisi kesehatan mental gitu ya. Tapi kita ambil aja misalnya dari WHO ya. Nah, dari WHO itu adalah kondisi di mana seorang itu bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, kemudian juga dia bisa berkontribusi ya di lingkungan sekitarnya gitu ya, dan juga dia bisa produktif. Itu sih yang dinamakan kesehatan mental. Jadi dia bisa berdaya ya, dia bisa kemudian beraktivitas sebagaimana mestinya ya, dan juga dia kemudian pikiran, emosi, perilakunya itu sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat ya, tentunya dengan kebudayaannya yang ada di sekitarnya dia. Oke, benar banget Bu. Kayak yang tadi udah sempat Ibu bilang, berarti kesehatan mental tuh nggak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik ya Bu. Betul sekali. Karena banyak banget sekarang orang yang ngerasa nggak panas kok, nggak kenapa-napa badan aku, ya berarti aku sehat. Nah Bu, ciri-ciri kalau kita mulai yang bisa kita tahu gitu Bu, yang secara masyarakat awam mungkin di mana sih atau kondisi seperti apa yang menggambarkan kalau
kita tuh lagi nggak baik-baik aja gitu. Oke, is it about normal, abnormal ya? Iya, benar. Nah sebenarnya itu tidak terlalu sulit ya, apalagi kalau misalnya kita melihat diri kita pribadi aja dulu ya, sama kayak sakit fisik ya. Tapi sebenarnya gini, kesehatan mental itu adalah juga berhubungan banget dengan fisik sebenarnya. Benar banget. Ya, benar banget. jadi fisik yang sakit bisa menyebabkan mental kita terganggu. Begitu juga sebaliknya, ketika mental kita terganggu juga fisik kita bisa terganggu. Contohnya misalnya ya, kita misalnya kecelakaan, ya, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, kan itu kita fisik kita udah tidak berfungsi dengan baik. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan apa-apa, ya, kita merasa tidak berguna. Ya, kita tidak bisa berfungsi sebagaimana layaknya ya, kita nggak bisa produktif, nggak bisa kuliah, atau kita nggak bisa kerja. Nah, lama-lama apa? Kita stres. Stres yang berkepanjangan, numpuk. Finally bisa menjadi sebuah gangguan namanya depresi. Ya kan? Nah, jadi kembali lagi pertanyaan adalah gimana cara mendeteksi gitu ya. Mendeteksi ciri-ciri ya. Kita tuh sehat atau enggak, atau misalnya kita normal atau enggak sih, kan gitu ya. Jadi kalau misalnya dari diri kita sendiri dulu deh ya, kan sebelum kita identifikasi lihat orang lain, kita harus identifikasi diri kita sendiri dulu ya. Jangan sampai nanti kita bisa ngelihat orang, wah ini dia lagi terkena gangguan nih ya, lagi ada indikasi gangguan mental, tapi kita sendiri juga nggak menyadari, wah sebenarnya kita juga punya gangguan loh gitu ya, atau kita juga sedang merasa cemas apa dan lain sebagainya. Jadi kita dari diri kita sendiri. Nah, kan gini, kita kan punya aktivitas sehari-hari ya. Kita ngapain, kuliah pagi, kita ngerjain tugas, kita kumpul sama teman-teman. Nah, cara membedakannya adalah ketika itu tidak berjalan lagi, pelan-pelan dia hilang ya. Nah, di situ mulai ada aware tuh ya, ada alert. Kenapa sih? Kok tiba-tiba saya tidak berminat lagi nih untuk kuliah, tidak berminat lagi untuk nongkrong sama teman-teman. Ya, biasanya tidur teratur jam 10 malam. Kok sekarang sering cemas, nggak bisa tidur. Jadi hal-hal yang tadinya berjalan sebagaimana biasanya, nah ini mulai tidak berjalan sebagaimana biasanya. Nah, begitu juga orang lain, ya. Biasanya dia pagi-pagi bangun, kok sekarang sampai jam 12 malam selama berbulan-bulan itu sudah tidak dia lakukan. Biasanya dia mau tuh nongkrong sama temen-temennya gitu ya, tapi kok sekarang sudah berbulan-bulan ini dia nggak mau nongkrong lagi, dia menarik diri. Kenapa nih? Nah dari situ kita udah bisa ngelihat gitu ya. Jadi mudahnya seperti itu ya, jadi gampangnya ngelihatnya seperti itu. Jadi is it about aktivitas yang tadinya normal kemudian menjadi tidak normal gitu ya, itu yang bisa kita lihat gitu, ciri-cirinya. Intinya seperti itu, dan juga keseimbangannya. Betul. Seperti itu. Kira-kira dari hal-hal yang mungkin kita rasain tadi, itu tuh bisa kita pantau selama berapa hari, bulan, minggu gitu sih Bu? Dan itu udah ngarah ke arah yang lebih serius gitu mungkin Bu? Oke, berarti ini tentang fasenya ya. Kalau di psikologi itu namanya fase ya, atau periode. Nah, biasanya hal-hal ini terjadi sebenarnya gini, kalau di psikiater ya atau psikolog kita punya buku panduan ya, namanya DSM atau PPDGJ ya. Kalau anak psikologi mungkin tahu ya. Nah, tapi masyarakat biasa juga bisa lihat kok ya, karena itu banyak gitu ya, pedoman penggolongan diagnosis jiwa. Ya, di situ ada ciri-cirinya lengkap beserta episodenya. Nah, biasanya sih ya bisa jadi itu terjadi dalam kurun waktu yang lama. Bisa jadi 3 bulan, 6 bulan, bahkan mungkin setahun misalnya itu terjadi. Tapi biasanya kita juga ketika ada sesuatu yang nggak beres tuh pasti cepet ya, gitu. Bisa jadi, wah 3 bulan berturut-turut nggak bisa tidur. 3 bulan berturut-turut kok mulai ada bisikan-bisikan nih di telinga kita yang nyuruh kita untuk apa, mungkin bunuh diri ya dan lain sebagainya. Bisa jadi mungkin bisa jadi periode bulan gitu ya, atau mungkin periode tahun juga bisa.
Oh gitu, oke. Mungkin ada yang bisa sobat utama lakuin gak sih Bu? Pesan atau misalnya ada cara-cara tertentu sebelum hal tersebut makin parah, kira-kira kalau udah mulai merasa sedih terus mungkin, atau kok tahu-tahu merasa cemas ya kalau ketemu orang baru atau lain sebagainya, kira-kira ada yang bisa dilakuin gak sih Bu buat sobat utama, buat diri pribadi, diri sendiri terlebih dahulu? Supaya apa? Untuk menanggulangi aja sih Bu. Ketika cemas gitu? Ketika, ya mungkin dari yang cemas dulu. Karena kan kalau misalkan kayak, misalkan yang kalau anak kuliah kan mau presentasi, apa mau ketemu lingkungan baru gitu kan Bu, suka aduh gimana nanti takut dijudge orang, takut so asik apa kayak gimana, kan cemas gitu Bu. Nah itu cara untuk mengurangi itu gimana sih Bu? Oke ya. Jadi memang cemas, stres ya, kemudian juga mungkin sedih ya, rasa tidak percaya diri dan lain sebagainya, itu bisa kita tanggulangi. Nah, di psikologi itu ada yang namanya coping stress ya. Nah, mungkin Mbak Putri juga paham ya, karena Mbak Putri adalah psikologi nih ya. Tapi ini untuk sobat-sobat utama semuanya ya, sobat utama, ada yang namanya coping stress. Apa itu coping stress? Nah, coping stress itu adalah mekanisme ya untuk tadi mungkin mau menghilangkan cemas, emosi gitu ya. Nah, coping stress itu ada dua jenisnya ya. Ada yang berfokus pada emosi dan juga ada yang berfokus pada solusi. Nah, kalau yang emosi kita hanya akan fokus untuk meredakan emosi tadi kayak cemas waktu mau presentasi, apa yang perlu kita lakukan ya. Dan yang kedua adalah fokus kepada masalah. Nah, menyelesaikan masalahnya. Nah, ketika tadi misalnya cemas mau ketemu orang baru, cemas mau presentasi. Nah, ya, kita mau menyelesaikan yang mana? Karena dua-duanya kan saling berhubungan. Ya. Karena kan sebenarnya rasa cemas ketika mau presentasi itu adalah sebuah reaksi yang wajar ya. Nah, tapi kita bisa mengurangi itu. Nah, contohnya aja deh kalau misalnya kita lihat dari presentasi ya. Sebenarnya kita harus telusuri dulu kenapa sih kok kita cemas gitu ya, kenapa kita cemas mau presentasi cemas. Nah, kita cari tahu dulu nih, teman-temannya mungkin baru, mungkin karena kita merasa tidak terlalu menguasai materinya ya. Kecemasan, ketakutan itu biasanya muncul kan karena ada sesuatu ya, kayak misalnya cemas mau presentasi. Kenapa? Kalau yang fokus kepada masalah tadi ya, copingnya, kita akan telusuri dulu masalah kenapa sih kok aku cemas. Oh, karena aku belajarnya SKS ya kan, sehingga aku cemas nanti pada saat presentasi tidak bisa mempresentasikan dengan dengan lancar gitu ya. Terus nanti kalau teman-teman nanya aku nggak bisa jawab, terus nanti sama dosen dikasih nilai yang jelek misalnya gitu ya. Nah, berarti aku harus memperbaiki problemnya. Nah, oleh karena itu, ke depannya kalau aku mau presentasi, aku harus mempersiapkan dengan baik, baca materinya. Terus apalagi kira-kira teman-teman nanti akan menanyakan yang mana kan gitu ya, buat PPT yang bisa dipahami orang lain. Nah, itu fokus menyelesaikan problemnya. Jadi langsung akar masalahnya nih. Sehingga ketika kita presentasi, aku udah pede nih. Sehingga kecemasan itu tetap ada gitu ya, tapi tidak sebesar ketika kita belum menguasai materinya. Nah, satu lagi adalah fokus ke meredakan emosi. Nah, ini paling sering sih ya. Saya juga waktu ngajar ya, baru kemarin tuh kejadian ya. Jadi ada mahasiswa yang pas mau presentasi gemeteran. Beneran gemeteran, tangannya tuh sampai gemeteran. Saya bilang, adalah ya namanya gitu ya, si X gitu. X, saya bilang, kamu bisa tenang dulu, saya bilang. Oke, di depan itu saya bilang, sekarang kamu tarik nafas dulu. Oke, tarik nafas perlahan, tahan 3 detik, kemudian hembuskan perlahan. Itu sampai 5 kali. Oke, ya terus si X ini langsung, gimana X? Ya Bu, saya nggak gemeteran, karena saya di depan ya, jadi bisa ngelihat tangannya tuh gemeteran lagi presentasi gitu. Jadi kisah nyata ya, kisah nyata mahasiswa yang saya gemeteran tuh dia sampai gini loh, megangin ininya gitu ya, megangin materinya gitu, gemeteran gitu. Oke, udah belum? Dia masih, oke, sekarang tanganmu goyang-goyangin dulu gitu ya. Oke, kita boleh tarik nafas sekali lagi ya, X ya, saya bilang. Oke, tarik nafas pelan-pelan X ya.
tahan dulu 3 detik. Jadi saya pandu dia untuk melakukan teknik pernafasan ya, untuk meredakan kecemasan dia pada saat presentasi. Oke, sudah 2 kali tarik nafas ya, 2 set ya. Habis itu dia mulai tenang dan dia saya lihat kan tangannya udah nggak terlalu iya, nah itu yang berfokus pada emosi. Ya, jadi kalau emosi itu banyak sih teknik-teknik lain ya, ketika kita merasa cemas, sedih dan lain sebagainya ya. Pernapasan, meditasi, yoga. Kalau anak bilang sekarang healing ya, sebenarnya bukan healing ya, tapi refreshing gitu ya. Terus curhat ke temen dan lain sebagainya. Gitu. Berarti boleh juga itu tadi ya Bu, curhat ke teman, karena kan pasti rasanya kalau kita lagi punya masalah atau segala macam merasa takut juga untuk cerita, takut untuk malah dapet jawaban yang nggak sesuai sama yang kita mau. Nah itu tuh enaknya gimana sih Bu? Apa emang udah benar kita harus cerita atau gimana? Atau salah milih temennya gitu mungkin? Oke, jadi mungkin tadi ada ketakutan ya, takut ada judgement gitu ya. Memang itu tidak bisa kita kendalikan ya. Mungkin juga kadang-kadang ya, sometimes temen yang lagi cerita juga walaupun di dalam hati itu bisa muncul ya. Mungkin kayak lu sih lagiannya, tapi dalam hati kan ya gitu. Karena kita punya ekspektasi yang berbeda, kita punya persepsi yang berbeda gitu ya. Tetapi kalau dari saya adalah ketika kita mau curhat tadi ya, kemudian ada kekhawatiran takut di judgement dan lain sebagainya, itu kan berarti berhubungan dengan trust ya. Nah, ya memang sebaiknya kita perlu memilih ya, siapa support system kita, ya siapa circle kita, sehingga kita bisa muncul ketenangan ya. Jadi perasaan takut dijudge dan lain sebagainya, karena kita tahu circle kita, orang yang kita ajak untuk curhat itu tidak akan menjudge kita. Oleh karena itu caranya adalah ya kita harus memilih ya, memilih orang-orang yang kira-kira bisa menerima kita apa adanya tanpa judgement. Tuh. Nah ini sebenarnya selain itu tentunya bisa juga kalau misalnya trust issue gimana? Karena sekarang banyak banget ya, saya tuh banyak banget klien-klien saya atau pasien-pasien tuh yang punya trust issue. Nggak sedikit yang datang dengan bilang, Bu, saya udah nggak percaya siapapun di dunia ini. Oleh karena itu saya nggak punya teman paling say hello aja gitu ya, ya ngerjain tugas gitu aja. Tapi saya udah nggak percaya sama siapapun. Is it okay? Saya bilang, kalau kamu emang punya traumatik ya, sehingga dia tidak bisa percaya untuk curhat dengan temennya atau orang lain, bahkan kayak keluarganya sendiri. Nah tadi benar tuh kata Mbak Putri ya, kalau misalnya dia mau curhat ke keluarganya, bapaknya aja udah punya banyak masalah, ibunya juga udah capek, terus punya saudara kandung juga kayak masing-masing dan lain sebagainya ya. Maka carilah, kan sekarang banyak ya komunitas-komunitas yang peduli dengan kesehatan mental. Nah, boleh gabung ke mereka. Terus juga sekarang ada komunitas-komunitas yang kita bisa anonim tuh ya. Jadi kita ikut misalnya di Telegram dan lain sebagainya, ya kita bisa cerita di sana gitu loh. Boleh aja gitu. Tapi jadi ini tingkatan yang paling mungkin nggak sebenarnya tingkatan yang cukup apa ya, paling bawah lah gitu. Finally pada akhirnya kalau kita tetap nggak bisa punya temen ya, kembali lagi tadi nggak bisa percaya sama temen, mau curhat sama orang tua nggak bisa, mau curhat sama siapa nih nggak bisa nih, nggak percaya, ya kita cari cara lain. Misalnya apa? Ya kita melakukan journaling, ya perjalanan apa ya tadi ya jalan-jalan healing gitu ya, atau apa namanya refreshing. Jadi kita melakukan kontemplasi, kita melakukan refleksi dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan buat kita bisa mengalihkan itu ya. Nah seperti itu kalau misalnya memang tingkatan yang paling udah pokoknya nggak bisa percaya lah gitu ya. Ya udah ya silahkan keluarkan itu dengan aktivitas yang lain. Ya, biasanya sih kalau klien saya nyuruhnya kayak sekarang kamu ya kayak bikin apa sih, nulis buku diary gitu ya, atau journaling. Ya udah cerita pas itu. Selain mungkin satu lagi yang tidak bisa kita lupakan adalah cerita ke Sang Pencipta ya, cerita ke Tuhan.
gitu sih. Oke, Bu, mungkin terakhir nih Bu, ada yang ingin disampaikan nggak pesan-pesan untuk sobat utama mungkin yang lagi merasa down atau lain sebagainya, mungkin boleh Ibu ke kamera. Oke, baik. Halo Sobat Tama, ya. Kalau pesan dari saya, buat Sobat Tama, ya, kalau bisa jangan ketika punya masalah tuh jangan ditumpuk-tumpuk, ya. Tapi selesaikan masalahmu, ya. Tadi mungkin sudah sedikit kita bahas gimana sih cara menyelesaikan masalah, ya. Jadi usahakan untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi jangan dipendam, jangan ditumpuk, karena kalau ditumpuk dan dipendam, maka nanti ya itu yang terjadi, kamu bisa stres, depresi, ya, kesehatan mentalmu bisa terganggu. Dan yang kedua, ya, mungkin ini satu yang yang saya banyak kasih advice ke orang, ya, bahwa kesehatan mentalmu penting, gitu ya. Lakukan self care, ya, lakukan hal-hal yang membuatmu produktif, membuatmu santai, ya, bertemu banyak orang, dan kemudian yang pasti adalah tugasmu bukan menyenangkan semua orang, ya. Jadi menyenangkan semua orang bukan tugasmu, ya, jalani hidupmu dengan happy, ya. Dan kemudian jangan terlalu pedulikan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, ya. Jadi kontrol apa yang bisa kamu kontrol dan bisa kamu kendalikan. Di luar itu cuekin aja. Betul. Itu sih buat pesan-pesan buat Sobat Tama, ya. Jaga kesehatan mentalmu selalu. Makasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Mungkin sebenarnya masih banyak yang bisa kita kupas lagi di sini. Mungkin nanti bisa kita ketemu lain waktu lagi ya Bu untuk bahas lebih dalam lagi. Oke, terima kasih Sobat Utama yang udah nyaksiin video kita dari awal sampai selesai. Semoga semua pesannya bisa Sobat Utama tangkep atau tersampaikan dengan baik. Jadi bener banget yang kayak tadi udah Bu Cahya bilangin, jangan sampai kita tuh mendem masalah kita sendiri. Teman-teman bisa journaling atau melakukan kegiatan yang teman-teman suka, karena kalau masalah itu dipendam sendiri, nanti kayak bom waktu yang kita nggak tahu kapan dia akan meledaknya. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen juga, dan terus kepoin Instagram kita di @utamajagakarsa_official. Dan kita juga lagi buka pendaftaran mahasiswa baru loh. See you Sobat Utama!